Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi terus meluas. Kini sawah mengering dan jalan desa amblas. YouTuber Resbob resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian pada suku Sunda. Seorang pria mencuri celana dalam wanita yang tergantung di jemuran lalu dipertontonkan tindakan tidak pantas. Komplotan pencuri motor nekat beraksi saat kondisi jalan ramai di Jalan Letkol Murlin di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Pelaku dengan cepat membawa kabur satu motor yang terparkir di depan sebuah rumah makan. Komplotan maling ini terlihat sebagai pemain lama. Hanya dalam hitungan detik mereka berhasil membawa kabur sebuah motor yang terparkir di depan sebuah rumah makan di Jalan Letkol Murlin, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 2 orang. Mereka datang menggunakan sepeda motor. Aksi mereka juga tergolong sangat berani karena dilakukan saat kondisi jalan sedang ramai. Mereka berbagi tugas dengan rapi, yang satu mengawasi dan satunya lagi sebagai eksekutor. Korban ternyata pelanggan yang sedang menikmati makan malam. Ia baru sadar motornya hilang usai keluar dari tempat makan. Korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Jonggol. Jam 7 orangnya lagi makan. Kebetulan hanya lama makan jadi kan. Dia nggak ada ke belakang dia kelihatan sama dia. 2 menit kayaknya nggak lama itu. Iya. Pelakunya berapa orang? Pelaku 2 orang. Satu baju kuning, satu baju apa itu? Putih. Buat dia. Pakai masker dia, pakai masker putih. Masker. Iya. Pas beraksi cepet nggak? Cepat banget. Cepet banget. 2 menit doang nggak nyampe kali. Oh, ini padahal jalan rame ya? Jalan ramai dia ada nara dia di ininya. Oh, Kasus pencurian motor di kawasan Jonggol jelang tahun baru terus meningkat sehingga membuat warga resah dan tidak nyaman. Warga minta polisi meningkatkan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan sehingga warga benar-benar terlindungi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. YouTuber Adimas Firdaus atau Resbob ditetapkan sebagai tersangka dan terancam penjara maksimal 6 tahun atas dugaan menghina suku Sunda. Dari penyelidikan Polda Jawa Barat, konten media sosial itu dibuat tersangka untuk mencari keuntungan finansial. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menetapkan YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob sebagai tersangka Rabu siang. Resbob diduga menyebar kebencian dengan menghina suku Sunda saat melakukan siaran langsung melalui media sosial. Penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat dan dihadiri oleh tersangka Resbob. Berdasarkan pemeriksaan sementara, motif Resbob untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ia sengaja membuat konten kontroversial agar viral dan ditonton oleh banyak orang. Dan yang bersangkutan akan kita kenakan undang-undang ITE yaitu pasal 28 dan kita butuhkan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun ya. Kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Tersangka Resbob terancam pidana penjara maksimal 6 tahun karena melanggar pasal berlapis Undang-Undang ITE dan atau perubahan kedua Undang-Undang ITE. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Diduga karena mengalami kelainan, seorang pria mencuri celana dalam wanita yang tergantung di jemuran di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Pelaku langsung melakukan aksi tidak pantas di lokasi usai mencuri celana dalam korban. Tidak seperti maling pada umumnya yang mencuri barang berharga, maling yang satu ini tergolong aneh alias terkesan memiliki kelainan.
Ia mencuri celana dalam perempuan yang tergantung di jemuran di Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dari rekaman kamera pengawas, aksi pelaku tidak berhenti di situ. Ia langsung mempertontonkan fantasi liarnya dengan celana dalam yang baru saja ia curi. Rekaman kamera pengawas ini beredar luas di media sosial sehingga polisi dan pemerintah setempat turun tangan mengecek lokasi. Belum diketahui pasti motif pelaku, namun dari rekaman yang beredar diduga pria ini mengalami gangguan mental. Di survei di lapangan, anak tersebut keterbelakangan mental, Pak. Keterbelakangan mental, bahkan mau disekolahkan juga di SMP Yastik itu tidak bisa menerima pihak sekolahan. Seperti itu, Pak. Jadi memang anak tersebut keterbelakangan mental. Jadi tadi ke lokasi juga posisi anak itu tidak ada di rumahnya, Pak. Seperti itu, Pak. Sementara polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan mendatangi keluarga pelaku. Namun kasus ini ternyata sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sebetulnya kejadian itu sudah berlangsung lama, kurang lebih sebulan yang lalu, dan oleh lingkungan RT dan RW pada waktu itu juga sudah diselesaikan dengan musyawarah, baik dari pihak yang dirugikan maupun si pelaku, dan sudah selesai. Namun memang informasi yang didapat dari orang tua, anak itu mengalami keterbelakangan mental dan karena diduga depresi atau mengalami gangguan jiwa, pria tersebut dibawa ke dinas sosial untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.